Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Siapa yang suka nonton cerita kriminal seru sambil ditemani host ganteng yang imut? Mabar Kriminal punya dua-duanya. Alur cerita yang detail dan bikin penasaran, ditambah dengan host bersuara empuk-empuk nyes-nyes yang selalu punya cara lucu untuk menarik perhatian. Jadi kalau kamu mau cerita yang gak cuma seru, tapi juga bikin senyum-senyum sendiri, buruan pantengin channel Mabar Kriminal dan dijamin gak akan nyesel. Dan jangan lupa subscribe atau tinggalin jejak di kolom komentar agar si abang ganteng Mabar Kriminal semakin semangat ngonten dan upload setiap hari. Pada musim dingin di tahun 1974, di Happy Valley bagian selatan distrik Wan Chai di Pulau Hong Kong, seorang gadis berusia 16 tahun tiba-tiba menghilang. Dia baru saja menelpon temannya dan berjanji akan bertemu di stasiun kereta. Namun gadis itu tidak pernah muncul dan setelahnya tidak seorang pun yang mengetahui di mana keberadaannya. Pada pagi hari di tanggal 16 Desember 1974, seorang pria bernama Lim yang merupakan petugas kebersihan di stasiun tram Happy Valley saat itu memulai rutinitas seperti biasa. Stasiun ini dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi dan deretan pertokoan. Lim sendiri bertugas menjaga kebersihan di area sekitar sebelum aktivitas bisnis dimulai. Saat tiba di depan klinik hewan, dia mendapati sebuah kotak kardus besar yang terikat dengan tali dan diletakkan tepat di depan pintu masuk klinik. Kotak itu berukuran cukup besar, dengan panjang sekitar 35 inci dan lebar 24 inci. Pemandangan tersebut membuatnya merasa aneh, karena kotak sebesar itu ditinggalkan di tempat yang tidak semestinya. Lim pun mencoba mendorong kotak tersebut, tetapi benda itu tidak bisa bergerak. Karena mengira kotak itu mungkin milik klinik, dia pun memutuskan untuk tidak memindahkan dan kembali melanjutkan pekerjaan. Sekitar jam 8 pagi, seorang karyawan klinik yang datang untuk membuka tempat tersebut juga memperhatikan kotak kardus itu yang tentunya menghalangi pintu masuk. Karena mengetahui kotak tersebut bukan milik klinik, dia pun berusaha untuk memindahkannya. Namun karena terlalu berat, dia pun memanggil salah seorang rekan yang diminta untuk membantu. Dan bersama-sama, mereka memindahkan kotak tersebut ke pinggir jalan yang berada tidak jauh dari klinik. 2 jam kemudian, seorang petugas polisi yang sedang patroli di area tersebut saat itu juga melihat kotak yang tergeletak di trotoar. Lokasinya yang menghalangi jalan membuat sang petugas memutuskan untuk menindaklanjutinya. Dia pun bertanya pada orang-orang di sekitar tentang siapa pemilik kotak tersebut. Tetapi sayangnya, tidak seorang pun yang mengaku atau mengetahui siapa pemiliknya. Karena hal ini mulai mencurigakan, sang petugas memutuskan untuk membukanya. Dan dia sangat kaget ketika di dalam kotak tersebut ditemukan jasad seorang wanita yang dalam kondisi polos serta terbungkus dengan kertas koran. Dengan cepat sang petugas melaporkan kejadian itu. Tetapi karena saat itu sedang jam sibuk, sehingga banyak orang yang berlalu lalang, dan mereka pun segera berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Penyidik yang tiba di TKP melihat tangan korban dalam kondisi terlipat di sekitar tubuhnya. Tidak ditemukan kartu identitas, barang-barang pribadi, maupun ciri-ciri khusus pada tubuhnya. Di salah satu anggota badan, terdapat jejak pecahan tembaga, sedangkan rambutnya menempel sepotong selotip merah serta beberapa partikel cat di bagian kuku. Namun yang paling aneh, ketika polisi melihat selembar kertas putih yang bertuliskan karena kerusakan yang menempel pada bagian siku korban. Kertas tersebut merupakan kertas stiker yang biasa digunakan di bengkel perbaikan untuk ditempelkan pada barang-barang rusak. Yang karena ini, polisi menduga bahwa sebelum kematiannya, kemungkinan korban pernah berada di bengkel untuk memperbaiki peralatan elektronik. Sedangkan di bawah kuku juga ditemukan beberapa serat
yang bisa saja berasal dari pakaian pelaku. Sedangkan kotak yang berisi tubuh wanita itu merupakan kotak televisi dari merek Hitachi. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika pada tubuh korban ditemukan adanya banyak luka memar yang menunjukkan bahwa dia mungkin telah disiksa sebelum kematiannya. Walaupun tidak ada pemerkosaan, namun sebelah dadanya telah dipotong dan rambut dari organ intimnya juga hangus akibat dibakar dengan api. Melihat sisa makanan yang ditemukan di ususnya, dipastikan bahwa korban sempat makan 3 jam sebelum kematian. Sedangkan penyebab kematiannya karena dicekik, dengan perkiraan waktu kematian sekitar jam 6 sore yang terjadi pada tanggal 16 Desember. Berdasarkan temuan tersebut, korban diperkirakan telah berada di dalam kotak selama 12 jam sebelum akhirnya ditemukan oleh sang polisi. Untuk mengetahui identitas korban, polisi pun memeriksa daftar laporan orang hilang yang terjadi dalam rentang waktu sebulan belakangan. Tetapi karena saat itu tidak ditemukan kecocokan, polisi pun merilis foto serta ciri-ciri korban ke berbagai media, dengan harapan bahwa ada seseorang yang mengenali korban. Di saat bersamaan, satu keluarga yang secara kebetulan membaca berita tersebut, segera menyadari kemiripan korban dengan putrinya. Mereka pun segera mendatangi kantor polisi dan melakukan identifikasi. Setelah melihat korban secara langsung, mereka pun memastikan bahwa jasad tersebut adalah putri mereka yang bernama Ying. Ying merupakan anak ke-6 dari 8 bersaudara. Mereka tinggal di Tai Long Wan yang berada di bagian timur Pulau Hong Kong dan orang tuanya bekerja sebagai pengelola toko ikan. Ying sekolah di sekolah menengah Sinfa bersama adik laki-lakinya yang bernama Ming. Namun karena prestasi akademis yang kurang memuaskan, dia memutuskan pindah ke Dechang Evening English College yang berada di Causeway Bay untuk melanjutkan ke kelas 9. Sekolah malam di sana berlangsung dari jam 7 hingga jam 9 malam. Pada siang hari, Ying sering membantu orang tuanya di toko mereka. Setiap hari dia berangkat dari rumah sekitar jam 6 sore dengan menaiki tram atau kereta dalam kota untuk menuju ke sekolah. Dan setelah kelas selesai, Ying biasanya kembali ke rumah pada jam 10 malam. Saat menjelang Natal, sekolahnya merencanakan pesta prom yang mengharuskan Ying mengikuti latihan drama bersama dengan teman-teman sekelasnya. Karena dilakukan setelah jam pelajaran, hal ini membuatnya sering pulang lebih larut daripada biasanya. Pada Senin 16 Desember, meskipun cuaca di luar terasa dingin, Ying memutuskan untuk tetap pergi sekolah. Sekitar jam 5 sore, dia pun berganti pakaian dan meninggalkan rumah, di mana dia berangkat 1 jam lebih awal dari biasanya. Sekitar jam 6 sore, Ying menelpon salah seorang temannya yang bernama Chen. Chen merupakan teman dekat, sekaligus merupakan mantan teman sekolah dari sekolah Sinfa. Keduanya memiliki hubungan yang sangat akrab dan sering menghabiskan waktu bersama-sama, seperti nonton film atau juga berbelanja. Meskipun Ying telah pindah sekolah, dia tetap menjaga hubungan baik dengan teman-teman lamanya. Dalam panggilan itu, Ying meminta Chen untuk mengembalikan kaset yang sebelumnya dia pinjam. Mereka pun sepakat untuk bertemu di stasiun tram Happy Valley dalam waktu setengah jam karena Chen sendiri tinggal sangat dekat dengan stasiun tersebut. Chen tiba di stasiun tepat pada jam 6.30 malam dan membawa kaset yang dijanjikan, tetapi Ying tidak terlihat dimanapun. Dan dia pun menunggu hingga jam 7 malam yang di saat itu Ying masih belum muncul. Karena Ying memiliki kebiasaan yang membatalkan rencana tanpa pemberitahuan, sehingga Chen mengira hal yang sama kembali terjadi dan dia pun memutuskan untuk segera pulang. Malam itu ketika orang tua Ying pulang ke rumah, mereka sangat kaget mengetahui sang putri masih belum kembali. Menduga Ying sedang melakukan latihan drama, mereka pun segera menghubungi teman-teman sekelasnya. Namun mereka semakin gelisah karena tidak seorang pun yang tahu di mana keberadaan Ying. Kabar ini membuat mereka semakin cemas dan ketakutan mereka menjadi kenyataan setelah membaca berita tentang penemuan kotak TV tersebut.
Setelah identitas korban dipastikan, polisi segera membentuk tim khusus yang dipimpin oleh seorang detektif senior yang dikenal dengan ciri khas kepala botaknya. Penyidikan dimulai dengan melacak pergerakan Ying sebelum kematiannya, dengan menanyai orang-orang terdekatnya, termasuk temannya Chen, serta adiknya Ming yang menjadi orang terakhir yang sempat berbicara dengan Ying. Ming melaporkan bahwa pada hari kejadian, dia pulang lebih awal setelah menyelesaikan ujian. Saat pulang ke rumah, Ying telah menyiapkan makan siang, dan mereka pun saat itu makan bersama-sama. Sekitar jam 4 sore, Ying menerima panggilan telepon yang berlangsung sekitar 2 hingga 3 menit. Yang beberapa menit kemudian, dia menerima panggilan kedua masih dengan durasi yang sama. Setelah panggilan tersebut, Ying memberitahukan pada adiknya bahwa sebelum pergi ke kelas malam, dia akan mampir ke kantor surat kabar untuk membantu kakaknya memasang iklan. Namun setelah diselidiki, polisi menemukan bahwa kantor surat kabar tersebut di sore itu tidak menerima permintaan iklan dari Ying. Selain itu, kantor telah tutup pada jam 5 sore, tepat sesaat setelah Ying baru meninggalkan rumah. Sedangkan Chen memberitahukan pada polisi bahwa 6 bulan sebelumnya saat mereka sedang berbelanja bersama, saat itu Ying membeli kaset musik yang kemudian dia pinjam. Dan di hari saat Ying menghilang, gadis itu menelponnya untuk meminta kaset tersebut. Mereka sepakat bertemu di stasiun tram. Namun karena Ying tidak muncul, Chen yang merasa pertemuan tersebut dibatalkan, saat itu memutuskan untuk kembali pulang. Chen juga menambahkan bahwa Ying memiliki kebiasaan yang sering datang terlambat atau membatalkan rencana tanpa pemberitahuan. Bahkan sebelumnya, mereka pernah berencana bertemu sebanyak 4 atau 5 kali, yang lagi-lagi Ying tidak pernah datang. Dan karena hal inilah, Chen mengira kejadian kali ini hanyalah merupakan pengulangan dari kebiasaan Ying. Tetapi di hari itu, Chen mengingat sesuatu yang menarik saat percakapan terakhir mereka di telepon. Dia mendengar suara bising di latar belakang, seolah-olah Ying berada di tempat yang ramai. Selain itu, berbeda dari biasanya, suara Ying terdengar sangat tergesa-gesa dan juga cemas. Meskipun sempat merasa ada yang janggal, namun Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia pun segera mengambil kaset dan bergegas menuju ke stasiun tram. Saat itu dia tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang buruk telah menimpa sahabatnya. Polisi pun melanjutkan penyidikan dengan mendatangi sekolah Ying. Yang di sana, mereka meminta daftar keahlian siswa tepat di malam Ying telah menghilang. Namun guru yang bertanggung jawab melaporkan bahwa daftar tersebut telah hilang. Sang guru sebut saja bernama Fang, menjelaskan bahwa sehari setelah Ying dilaporkan hilang, keluarganya datang ke sekolah untuk menanyakan keberadaannya. Pada saat itu, Fang memeriksa daftar hadir tersebut dan melihat Ying tidak hadir di kelas malam tersebut. Setelah memeriksa, dia pun segera menyimpan daftar itu. Namun ketika mencoba mencarinya kembali, catatan tersebut sudah tidak ditemukan, yang hal ini menambah kejanggalan dalam kasus ini. Ketika polisi menanyai teman-teman sekelas Ying, mereka menggambarkan Ying sebagai gadis energik, ceria dan menyukai es krim. Dia tidak memiliki pacar karena keluarganya sangat ketat, sehingga Ying jarang berinteraksi dengan teman laki-laki. Selain itu, Ying memiliki minat dalam berakting. Dia sangat bersemangat untuk ikut dalam pertunjukan Natal yang saat itu sedang dipersiapkan di sekolah. Teman-temannya juga mengungkapkan bahwa Ying tidak pernah absen dari sesi latihan, yang pengakuan tersebut sesuai dengan keterangan keluarganya. Namun selama penyidikan, polisi juga mendapat info bahwa Ying pernah ditaksir oleh seorang siswa laki-laki yang berasal dari Taiwan. Si pemuda sebut saja bernama Alung sempat berusaha untuk mendekati Ying, yang perhatian tersebut justru ditolak oleh gadis itu. Akibat penolakan tersebut, Alung yang kesal mulai menyebarkan rumor bahwa keluarga Ying memiliki koneksi dengan sekelompok mafia. Meskipun tidak terbukti, namun rumor tersebut membuat Ying tidak nyaman, karena sejak saat itu, teman-teman di sekolah yang mempercayai rumor tersebut mulai merasa takut untuk mendekatinya. Dan ketika kakak Ying mengetahui hal ini,
Dia pun mendatangi sekolah untuk berbicara pada Alung dan saat itu juga memarahi pemuda itu. Mendengar informasi tersebut, polisi yang menganggap bahwa Alung mungkin saja terlibat saat itu berusaha untuk mencarinya. Namun saat ditemui, pemuda itu memiliki alibi kuat sehingga polisi kembali menemui jalan buntu. Dengan petunjuk yang mulai menghilang, polisi memutuskan untuk mengalihkan fokus pada kotak kardus yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Dari penyidikan, diketahui bahwa kotak tersebut awalnya digunakan untuk mengemas TV dengan model S67B. Model ini sendiri telah dijual di Hong Kong selama 2 tahun sebelum kejadian itu. Seorang manajer cabang yang berada di Kowloon, yang merupakan distributor eksklusif, memberikan informasi pada polisi bahwa dalam 3 bulan terakhir, mereka telah menjual total 300 unit TV dengan model tersebut. Namun mereka tidak menjualnya secara langsung pada pelanggan, melainkan melakukan melalui 72 dealer yang berada di seluruh Hong Kong. Karena terlalu sulit untuk melacak asal kotak tersebut, polisi pun mulai menghubungi ratusan pembeli untuk menanyakan di mana keberadaan kotak mereka. Namun tidak seorang pun yang mengaku telah membuang kotak tersebut, terutama di tempat kotak itu ditemukan. Dengan penyidikan yang menemui kebuntuan, polisi kembali memusatkan perhatian pada kotak tersebut. Mengingat benda itu tidak dirancang untuk tubuh manusia, sehingga selain berat, juga akan sulit jika dipindahkan sendirian. Dan jika dipaksa, kotak itu tentunya akan menjadi rusak. Untuk memastikan dugaan tersebut, polisi pun melakukan rekonstruksi dengan bantuan seorang poluan yang memiliki postur tubuh seperti Ying. Setelah sang poluan masuk ke dalam kotak, seorang polisi berusaha menarik kotak tersebut. Dan seperti dugaan mereka, benda tersebut terlalu berat untuk dipindahkan sendirian. Yang artinya, jika pelaku hanya sendirian, dipastikan dia harus menggunakan kendaraan yang cukup besar untuk membawa kotak tersebut. Namun mengingat aktivitas menurunkan kardus besar tentunya akan menarik perhatian orang dan pelaku tidak ingin menarik perhatian sehingga sangat tidak mungkin kotak itu dibawa menggunakan mobil. Lagi pula jika pelaku memiliki mobil, dia tentunya akan membuang jasad tersebut di tempat terpencil daripada membuangnya di depan sebuah klinik. Di tengah kesulitan tersebut, sang detektif tiba-tiba memiliki teori lain. Dia sangat yakin jika TKP awal bukan berada di tempat lain, melainkan di area Happy Valley sendiri. Dan teori ini diperkuat dengan serpian tembaga yang ditemukan pada tubuh korban. Berdasarkan petunjuk tersebut, polisi pun melakukan pencarian di semua pabrik, serta bengkel-bengkel listrik yang berada di sekitar area itu. Namun setelah menanyai sebanyak 750 pria, yang semuanya bekerja sebagai teknisi listrik, lagi-lagi mereka belum berhasil menemukan pelakunya. Dua 20 hari kemudian, seorang polisi tidak sengaja menemukan petunjuk penting ketika melihat perangkat teknis serta kotak kardus yang berada di loteng sebuah toko es krim bernama Anmei. Toko es krim tersebut tepat berada di samping klinik hewan. Hal ini tentunya menarik perhatian polisi, karena mengingat bahwa Ying menyukai es krim yang mungkin saja gadis itu pernah ke sana. Dengan membawa surat perintah penggeledahan, polisi pun memeriksa toko tersebut. Di sana terdapat 3 area utama yang pada bagian depan digunakan untuk melayani pelanggan dan area belakang difungsikan sebagai tempat untuk memperbaiki mesin penjual otomatis. Sedangkan bagian loteng digunakan untuk menyimpan peralatan serta barang-barang lainnya. Saat memeriksa loteng, polisi menemukan sesuatu yang mencurigakan, seperti saluran telepon yang terpasang, sebuah kabel tembaga, pita perekat warna merah, serta sebuah kaleng cat. Masih di ruangan yang sama, juga ditemukan beberapa kardus, kertas koran, dan juga sebuah mesin las. Meskipun terlihat seperti barang biasa, namun karena toko ini berada dekat TKP kardus, sehingga polisi merasa curiga bahwa ada seseorang di sana yang terlibat dalam kasus ini. Manajer toko es krim sebut saja bernama Mei, menyatakan bahwa sebagian besar peralatan itu
digunakan untuk memperbaiki mesin penjual otomatis milik toko. Sedangkan koran-koran itu dibeli untuk dibaca dan setelahnya dikumpulkan agar bisa didaur ulang. Dia juga mengatakan bahwa kardus yang ada di sana semuanya berukuran kecil, sehingga tidak akan muat untuk menampung tubuh manusia. Walaupun pernyataan tersebut masuk akal, tetapi polisi masih mencurigai toko tersebut. Ketika polisi memeriksa jadwal kerja para karyawan, diketahui bahwa di hari kejadian, satu-satunya karyawan yang bekerja pada malam itu adalah seorang pria bernama Ayung. Namun saat penggeledahan berlangsung, sikap Ayung menarik perhatian polisi. Dia tampak cemas, tegang, dan juga tidak nyaman. Hal ini terlihat dari otot wajahnya yang berkedut, sehingga polisi pun semakin mencurigainya. Keesokan harinya, polisi membawa pria itu untuk ditanyai, yang selama proses interogasi, mereka menggunakan berbagai cara pemaksaan, seperti menuangkan soda ke dalam hidungnya dan memukuli hingga babak belur. Namun Ayung tetap bertahan serta mengaku tidak mengenal Ying. Dan karena tidak berhasil mendapatkan apa-apa, pada akhirnya Ayung pun dibebaskan. Dalam masa-masa ini, tim forensik yang memeriksa barang bukti dari toko es krim menyatakan bahwa pecahan tembaga, cat serta pita perekat dan koran dari toko tersebut sangat identik dengan barang bukti yang ditemukan pada tubuh Ying. Sedangkan kertas not yang ditempel di siku Ying juga cocok dengan sebuah not bertuliskan diperbaiki yang ditemukan tertempel di loteng toko. Karena hal ini, polisi pun memeriksa rumah Ayung, yang di sana mereka menyita 3 pasang pakaian. Berdasarkan pemeriksaan forensik, serat di baju tersebut sangat cocok dengan yang ditemukan di bawah kuku korban. Selain itu juga terdapat sebuah temuan baru, berupa 2 buah serat wol berwarna hijau yang berada pada jas milik Ayung dan juga di tubuh Ying. Dengan adanya temuan ini, seketika membuat Ayung menjadi tersangka utama. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, polisi pun mulai menduga bahwa di hari kejadian, saat Ying melihat kantor surat kabar telah tutup, dia pun mampir ke toko itu untuk membeli es krim. Sebelum meninggalkan toko, Ying meminjam telepon di toko itu untuk menghubungi Chen yang kemudian diminta untuk mengantar kaset. Yang di saat itulah, Ayung yang sedang bertugas mengantarnya ke loteng, tempat di mana telepon tersebut berada. Karena saat itu sedang sepi pembeli dan mereka hanya berdua saja, tiba-tiba Ayung yang merasa bergairah saat itu mulai menyerang Ying. Namun karena gadis itu melawan, dia pun mencekiknya hingga tewas di tempat. Melihat Ying yang telah tewas, Ayung yang panik menyembunyikan jasadnya di loteng. Agar tidak ada yang curiga, pria itu segera kembali ke bawah untuk melayani para pelanggan seperti biasanya. Dan setelah toko tutup serta mengunci pintu, dia pun segera kembali ke loteng. Yang di sana, Ayung melepas semua pakaian Ying, membakar rambut pada bagian intimnya, serta memotong sebelah dada gadis itu. Yang hal ini tentunya bertujuan untuk menyesatkan penyidikan polisi, agar mereka mengira kasus tersebut merupakan perbuatan seorang psikopat atau orang yang tidak stabil secara mental. Setelah memasukkan tubuh Ying ke dalam kotak, dia pun membuangnya di depan klinik hewan, yang karena jaraknya sangat dekat, sehingga saat ditemukan, kotak tersebut dalam kondisi tidak rusak. Ayung yang berusia 28 tahun, tinggal di daerah Saiwan, Hong Kong, dan bekerja di kantoran di sebuah pabrik yang berlokasi di Wanggang Road. Namun ketika orang tuanya meninggal, kondisi keuangan Ayung mulai mengalami kesulitan. 2 tahun sebelum kasus ini terjadi, dia menikah dengan kekasihnya bernama Zhang dan memiliki seorang putri. Pernikahan mereka sangat harmonis, yang bahkan saat kasus ini terjadi, istrinya sedang hamil anak kedua yang merupakan seorang putra. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, 4 bulan sebelum kejadian tersebut, Ayung pun mulai bekerja paruh waktu di toko es krim dan bertugas pada shift malam. Meskipun toko mengizinkan pegawainya libur 1 hari dalam seminggu, namun Ayung memilih untuk tetap bekerja demi untuk mendapatkan uang tambahan. Setiap hari rutinitasnya sangat padat,
karena setelah pulang kerja dari pabrik, pada jam 5.40 sore, dia akan berangkat ke toko es krim dan mulai bekerja pada jam 6 hingga 10 malam. Tetapi karena pekerjaan yang banyak, dia seringkali pulang ke rumah sekitar jam 11 malam. Saat polisi menanyai sang istri Jang, wanita itu mengatakan bahwa Ayung selalu pulang jam 11 malam dan di malam kejadian, dia tidak bersikap aneh ataupun mencurigakan. Menurutnya sang suami adalah pria pekerja keras dan berambisi, yang keterangan tersebut juga didukung oleh para tetangga yang menggambarkan Ayung sebagai pria sopan dan juga ramah. Dalam penyidikan lanjutan, polisi pun kembali ke toko es krim untuk memeriksa daftar hadir pegawai. Yang di sana tampak Ayung bekerja sesuai jadwal, sama seperti keterangan bos dan juga istrinya. Menurut Mei sang manajer, saat datang dan pergi, semua karyawan harus melewati 3 buah pintu. Yang saat toko tutup, pintu-pintu tersebut dalam keadaan dikunci. Pintu pada bagian luar toko berupa pintu yang terbuat dari gerbang logam. Selain itu, ada sebuah pintu kecil yang hanya cukup untuk dilalui 1 orang. Sedangkan pintu bagian dalam terbuat dari pintu kayu. Saat itu mereka memiliki 16 orang karyawan, namun hanya 3 orang yang memiliki akses untuk ketiga pintu tersebut, yang salah satunya adalah Ayung. Tiga bulan kemudian, walaupun tidak ditemukan bukti secara langsung yang mengarah pada Ayung, namun pria itu pun ditangkap dan menjalani persidangan. Juri yang menangani kasus ini terdiri dari 5 pria dan 2 orang wanita, dan di sepanjang persidangan, Ayung bersikeras membantah semua tuduhan. Saat itu jaksa mengajukan lebih dari 200 bukti untuk mendukung dakwaan serta menghadirkan sebanyak 15 saksi. Salah satu dari mereka adalah seorang perempuan berusia 19 tahun yang bekerja di sebuah pabrik di Sanpokong. Menurut wanita itu, saat dia dalam perjalanan menuju tempat kerjanya, Ayung telah 2 kali membakar gaunnya dengan menggunakan puntung rokok. Menurut psikolog, tindakan tersebut merupakan bentuk penyimpangan seksual, dan mengingat kondisi rambut di bagian intim Ying yang juga dibakar, jaksa menyatakan bahwa Ayung memiliki perilaku menyimpang sama yang seperti dilakukannya pada saksi. Hal ini tentunya dibantah oleh pengacara Ayung yang menyatakan bahwa pria itu tidak mengenal Ying, sehingga dia tidak memiliki motif untuk melenyapkan gadis itu. Selain itu, dia dan istrinya juga memiliki pernikahan harmonis serta pekerjaan yang stabil. Dan tuduhan tersebut juga sangat tidak masuk akal, karena dari sebanyak 265 serat kain yang saat itu ditemukan pada tubuh Ying, hanya 7 buah yang cocok dengan pakaian kerja milik Ayung. Menurut sang pengacara, ada banyak kejanggalan dari hasil investigasi polisi, yang diantaranya tentang waktu kematian korban. Polisi menyatakan waktu kematian terjadi antara jam 9 hingga tengah malam, namun dalam laporan selanjutnya dirubah menjadi antara jam 6 sore hingga pada jam tengah malam, yang jam-jam tersebut seolah dicocokkan dengan jadwal kerja Ayung. Selain itu, sidik jari Ayung juga tidak cocok dengan yang ditemukan pada kardus, serta misteri hilangnya daftar absen dari kelas Ying dan 2 kali panggilan telepon yang diterima gadis itu sebelum meninggalkan rumah. Dan sang pengacara juga mempertanyakan mengapa hingga saat itu polisi masih belum menyelidiki tentang semua kejanggalan tersebut. Di persidangan berikutnya, Ayung menyatakan bahwa toko es krim tidak mengizinkan pelanggan memakai telepon toko, dan jendela pada loteng tidak menghadap ke jalan, sehingga suasana di sana cukup sepi. Namun hal ini bertentangan dengan kesaksian Chen yang mengatakan bahwa saat Ying menelpon, suasana di sekitarnya terdengar cukup ramai. Ayung juga mengaku bahwa di hari kejadian, Ying tidak pernah datang ke toko tersebut, dan Ayung sendiri hanyalah seorang karyawan paruh waktu sehingga jarang naik ke loteng kecuali jika ingin mengambil peralatan untuk perbaikan mesin. Dan selama bekerja di sana, hal tersebut hanya terjadi sebanyak 2 atau 3 kali saja. Dan Ayung sendiri bahkan tidak bisa menggunakan mesin las sehingga mustahil membakar rambut di bagian intim korban.
Selain itu pekerjaannya juga sangat padat, di mana dia harus mengerjakan semuanya sendirian, mulai dari melayani pelanggan, menjadi kasir, hingga membersihkan toko. Dan pekerjaan baru akan selesai pada jam 10 malam, yang dengan segudang tugas tersebut, jangankan untuk membuang jasad korban, untuk mencari kardusnya saja dia bahkan tidak akan sempat. Dalam persidangan akhir, Ayung dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati. Namun setelahnya, Ayung yang bersikeras mengaku tidak bersalah, saat itu melakukan aksi mogok makan yang bertujuan untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan pembunuhan serta tidak pantas menerima hukuman tersebut. Sang istri yang percaya dengan pengakuannya berusaha mencari bantuan ke banyak pengacara serta mengajukan banding untuk melakukan persidangan ulang. Dan semua usahanya berhasil karena setahun setelahnya pengadilan banding membatalkan putusan awal dan memerintahkan persidangan ulang. Tetapi dalam persidangan kali ini, juri tetap dengan keputusan awal. Namun lagi-lagi Ayung cukup beruntung karena setahun kemudian Gubernur Hong Kong memberikan keringanan hukuman pada beberapa narapidana, yang hasilnya hukuman Ayung berubah menjadi seumur hidup. 6 tahun kemudian Ayung pun menjadi napi teladan, karena selama berada di sana, dia mengajarkan huruf Braille pada para napi tunanetra. Namun di saat bersamaan, permohonan bebas bersyaratnya juga ditolak dengan alasan Ayung belum menunjukkan rasa penyesalan. Dan tidak lama setelahnya, istrinya juga mengajukan gugatan cerai serta membawa putrinya pindah ke kota lain di mana tidak seorang pun yang mengenali mereka. Setelah menjalani 16 tahun penjara, pada akhirnya Ayung mengakui pembunuhan Ying dan menceritakan rincian kejahatan tersebut. Dan pada 2002, dia pun bebas bersyarat setelah menjalani selama 28 tahun masa hukuman. Sedangkan kasus ini sendiri disebut-sebut sebagai kasus pertama di Hong Kong yang diselesaikan dengan bukti ilmiah. Namun dalam sebuah wawancara, Ayung kembali menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah karena pengakuan yang sebelumnya dilakukan dibuat di bawah tekanan dan dia bersedia melakukannya karena hanya itulah satu-satunya cara untuk membuat orang-orang percaya bahwa dia benar-benar telah bersalah, bertobat, dan mendapatkan kesempatan untuk dibebaskan.